hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menanti Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita menyanyikan untuk menyiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita perhatikan di kitab Bilangan pasal 16 ayat 13 sampai 35. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah, kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga.
lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Hosiana. Tema kita datang. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, ketidakpuasan satu orang dapat merangsang naluri jahat masyarakat sekitarnya. Korah, orang Lewi, mencetuskan keributan gara-gara iri hati kepada Harun. Ini memberikan kesempatan kepada Datan melampiaskan nafsu memberontak yang sudah lama dipendamnya. Keberatan yang ia lontarkan ialah mengapa mereka masih saja berputar-putar di padang belantara. Namun alasan sesungguhnya ialah ia dan saudaranya iri hati kepada Musa. Mungkin keberatan mereka didasarkan atas fakta bahwa mereka orang Ruben yang seharusnya menjadi suku senior. Memang tidak sukar mencari alasan muluk sebagai kedok untuk menyembunyikan alasan yang sesungguhnya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sekarang zaman sudah berubah. Kita tidak lagi menyaksikan penghakiman Allah yang dahsyat. Namun, janganlah menyangka bahwa saat ini Allah bersikap sedikit lunak terhadap iri hati. Mereka yang iri hati dan tampaknya berhasil, mungkin saja sudah terkubur hidup-hidup secara rohani. Artinya, tak hidup lagi. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, semoga kita manunggalaken sedya wonten ing salebeting pandonga. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka saestu dados pangatak lan pamberek wonten lampah gesang kapitadosan pangajeng-ajeng katresnan lan pangucap syukur. Kasagedna kawula estu-estu nglampahi menapa ingkang dados pitedah paduka menika. Gusti Allah Rama kasuwargan ing wekdal mirugan menika sesarengan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka kala ndedonga tumrap pulihing jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita sak kiwa tengenipun saking pandemi virus corona. Upaya-upaya serius pemerintah anggenipun ngawontenaken vaksin, anggenipun ngawontenaken obat-obatan menapa dene pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, penegakan disiplin protokol kesehatan menika dados perangan-perangan ingkang sae. Mila kawula minangka perangan masyarakat ugi saged merespon sacara positif instruksi-instruksi, anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk ingkang katedahaken. Murih sedayanipun saged sehat wilujeng. Mekaten ugi do Gusti kawontenaning bangsa Indonesia ing bencana sanesipun bencana alam menapa dene bencana sosial kemanusiaan tentu dados kaprihatosan kawula sami. Ing boten namung cekap prihatos menika kedah cacut taliwondo mujudaken sih tresna paring pangenteng-enteng paring pitulungan dumateng para sedherek ingkang nembe mbetahaken pitulungan menika. Saya lumantar pandonga, saya lumantar daya menapa dene dana ingkang sami kawula wujudaken. Gusti ingkang ngatak berkah kawula sami
matemah estu saged mujudaken sih pitulungan menika tan benten-bentenaken ait kawula sami ngraosaken bilih sedherek-sedherek menika ugi setunggal bangsa Indonesia. Mekaten ugi gesanging gereja Pasaman Paduka ing saling jagat mirunggan GKJ Salatiga Timur ing wilayah menapa dene Pepantan Nyamat anggenipun mangun gesang sesarengan, membangun keintiman dengan Tuhan, kehangatan persaudaraan lan kepedulian dengan sesama. Gusti paring panganti berkah matemah saestu mawujud. Mirugan ugi para pelados paduka ing peladosan pradatan ing pasamuan, komisi, kepanitiaan, tim, pengurus wilayah menapa dene Pepantan, tenaga administrasi, pekarya. Gusti tansah paring berkah panganti matemah saged ngayahi ayan peladosanipun kanthi suka bingah lan kebak panuwun. Gusti tansah tambah-tambah kesagetan, kawicaksanan, kepinteran, mulih saged ngayahi jejiban peparing paduka kanthi temen lan sembodo. Sang pribadinipun menapa dene brayat para pelados paduka menika tansah paduka kanthi lan berkah. Mekaten ugi ayahan peladosan gereja ingkang maujud ing pemeliharaan lan kesaksian. Gusti tansah paring berkah panganti matemah lumantar wujud-wujud menika adeking gereja mawujud nyata. Mirugan ugi gesanging umat Pasaman Paduka ing sadengah pot-repot wonten ing gesang paduka tansah cawe-cawe lan paring pitulung. Mirugan brayat-brayat Kristen ing GKJ Salatiga Timur tansah paduka paring atut rukun sih sinihan setunggal-setunggalipun matemah dados brayat ingkang harmonis, dados tepo palupi tulodo ing pundi paduka papanaken brayat-brayat Kristen menika. Mirugan anggenipun sami makarya nyambut damel Gusti berkahi matemah saestu ndatengaken kacekapan ing rejeki kangge sangu kelampah gesang menapa dene kula entah didik bimbing para larenipun. Mirugan para lare ingkang tasih sami sinau Gusti paring kepinteran, temen teliti, mulih suasana kawontenan sekolah daring tetap semangat lan pranata masa depanipun. Mila titiwancinipun Gusti saged sami gayuh menapa ingkang dados cita-citanipun. Para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha manggihaken jodoh nampi pedamelan ngrampungaken studi. Gusti paring berkah panganti matemah menapa ing dados idam-idamanipun Gusti ingkang paring. Murugan ugi para kasepuhan Adi Yuswa ing Kawetan Raga ingkang winates ringkih Gusti paring kaulasan tentrem rahayu suka bingah mila tepi saking lokro lan semplah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang dirawat wonten ing dalem menapa dening rumah sakit. Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah mila inggal-inggal kaparingan pulih kesalasan. Para dokter juru medis ingkang ngrawat Gusti paring kepinteran kawicaksanan matemah saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring perawatan lan obat-obatan kanthi tepat. Katresnan menapa dene kawigatosan brayat mekaten ugi pandonga kawigatosan kawula sami napa tunggil patunggilan dados pangatak pambrek para sedherek ingkang nandhang raga menika manggihaken puling kegiatan kesarasan. Mirugan ugi para sedherek ingkang nembe rempu, semplah, sedih, klokro, bingung ngadepi gesang awit kawontenan jaman sakmenika. Gusti kang paring tentrem rahayu suka bingah mila enggal-enggal kabar kapulihaken malih. Mirugan ingkang wonten permasalahan pergumulan ing sesamputan antawisipun suami istri yang sepuh, lare, mantu, maratuwa, Gusti ingkang paring berkah umure saged atut rukun sesinian malih. Gusti paduka pirsa lan mireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang pribadi mboko pribadi kawulaken sedherepun kawula pasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang kebak kawicaksanan lan keadilan. Sedherepun kawula suwun wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh,
Berkah sopaduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kalau mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Sopaduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Ayudene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa ben kamulyan ing saklami-laminipun. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.